Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim wa hikum jami'an li tahiyatan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, sahabat sekalian, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bermajelis bersama meskipun secara daring. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan buat kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa terjaga niat kita, ketekunan kita, dan keseriusan kita di dalam usaha kita untuk mencontoh kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena kata Imam Malik, tidak ada satupun kebaikan yang bisa menghadirkan kehebatan generasi ini selain ketika kita merujuk kepada apa yang pernah dijadikan landasan dan rujukan dari generasi-generasi awal Islam. Itu artinya kita akan menjadi generasi-generasi terbaik bagi umat ini ketika kita kembali menengok kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Tentu kepada guru-guru kita yang memiliki kapasitas keilmuan, kita akan jadikan sebagai pijakan kita di dalam mengenali dan mencintai Rasulullah dan para sahabat itu. Sekali lagi, sahabat sekalian, adik sekalian, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan buat kita di sore hari ini. Kita akan berbicara tentang kehidupan keilmuan para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka menjadi generasi terbaik di masa-masa ini, di bagian umat ini. Mereka adalah generasi-generasi terbaik dari umat ini. Sebaik-baik umat adalah generasiku, setelah itu dan setelah itu. Jadi sahabat sekalian, begitu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam konteks kehidupan para sahabat itu, ini sebenarnya sesuatu yang menarik, teman-teman nanti perlu untuk mencermati bagaimana para sahabat itu ditumbuhkan dan dikembangkan kapasitas dan potensinya, sehingga dari generasi yang punya potensi itu menjadi melejit potensinya, jadi orang-orang yang biasa-biasa saja menjadi melejit potensi dan kapasitasnya. Jadi itu yang mungkin kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebaik-baik mereka di masa jahiliyah, maka dia akan menjadi sebaik-baik di masa Islam itu. Maka kita akan menemukan sahabat-sahabat yang di masa-masa jahiliyah itu mereka memiliki kapasitas dan potensi. Begitu mereka memilih Islam, mereka kapasitas dan potensinya itu tidak surut, tidak menjadi mandek dan stagnan, tetapi ternyata kapasitas mereka tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Itu bagi sahabat-sahabat yang memiliki kapasitas dan potensi. Tetapi kita melihat juga sahabat-sahabat yang sebelumnya potensi-potensinya belum nampak di dalam masyarakat jahiliyah itu, tiba-tiba ketika mereka masuk Islam, Rasulullah SAW mampu untuk menumbuhkan dan mengembangkan kapasitas dan potensi mereka, sehingga mereka menjadi generasi terbaik dari umat ini. Jadi apa yang sebenarnya menjadikan para sahabat itu menjadi orang-orang yang luar biasa itu? Nah, mungkin suatu saat teman-teman semuanya bisa membahas dan mencermati beberapa kitab dan rujukan terkait dengan kehidupan mereka itu. Sore hari ini kita akan melihat beberapa di antara apa kunci-kunci yang menjadikan mereka itu menjadi generasi terbaik itu ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat sebenarnya tingkatan para sahabat itu juga beda-beda ya. Jadi tingkatan mereka itu berbeda-beda di dalam kapasitas keilmuan mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Kita bisa mengetahuinya ada di antara sahabat-sahabat itu yang mereka memiliki tautan interaksi dengan Rasulullah SAW amat intens, sementara yang lainnya tidak memiliki interaksi yang lebih intensif dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi tingkat intensitas mereka berbeda-beda dalam interaksi dengan sang guru, yaitu Rasulullah SAW. Kenapa intensitas mereka berbeda-beda antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya? Tentu faktornya banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah aktivitas.
Ada di antara mereka yang memang menyerahkan seluruh hidupnya itu untuk membersamai Rasulullah SAW untuk mencari ilmu, dan memang dipersiapkan untuk ke arah sana, sehingga sepanjang hidupnya itu intensitas beliau untuk bersama dengan Rasulullah SAW menjadi lebih tinggi. Tetapi ada juga sahabat-sahabat yang mereka harus berdagang, mereka harus bertani, mereka harus beraktivitas di aktivitas yang lainnya, mereka menjadi unit-unit militer yang harus melakukan ekspansi dan perluasan ke beberapa wilayah. Itu yang menyebabkan perbedaan di antara sahabat terkait dengan intensitasnya bersama dengan Rasulullah SAW. Boleh jadi juga ada perbedaan jarak. Ada di antara para sahabat yang rumahnya dekat dengan Rasulullah SAW. Ada di antaranya yang berada di pedalaman, sehingga kehadiran di majelis-majelis Rasulullah SAW juga sangat berbeda-beda. Itulah yang perlu untuk kita lihat pertama kali. Rupa-rupanya tingkatan keilmuan di kalangan para sahabat juga sangat berbeda-beda, dan itu difahami oleh banyak orang, saya kira. Nah, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, ada di antara para sahabat itu yang disebut sebagai al-muksirun. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Itu artinya intensitas beliau mereka bersama dengan Rasulullah SAW sangat tinggi. Kira-kira mereka senantiasa mulazamah berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini di antara level para sahabat, mereka adalah orang-orang yang al-muksirun. Mereka meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Siapa saja di antara mereka? Salah seorang di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abu Hurairah, nanti ada Ibnu Umar, ada Anas bin Malik, ada Ibnu Abbas, ada Jabir, ada Aisyah. Jadi inilah sahabat-sahabat yang memiliki interaksi dengan Rasulullah SAW sangat tinggi, sehingga mereka sekaligus meriwayatkan hadis jauh lebih banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Levelnya nanti berbeda dengan level keilmuan di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Khalid bin Walid karena lebih banyak melakukan ekspedisi di medan pertempuran, maka kedekatan dengan Rasulullah SAW di Madinah tentu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Abu Hurairah misalnya, atau dengan Abu Sa'id Al-Khudri, atau dengan Jabir bin Abdullah dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, sahabat sekalian, itu yang pertama, al-muksirun. Mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Nanti ada al-muftun. Siapa mereka? Mereka adalah sahabat-sahabat yang diberi kepercayaan dan otoritas untuk berfatwa. Tentu ini terjadi karena mereka memiliki kapasitas keilmuan yang lebih dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Al-muftun. Mereka yang memiliki otoritas untuk berfatwa. Siapa saja di antara mereka itu, teman-teman sekalian? Ada Ibnu Abbas, ada Umar bin Khattab, ada Ibnu Umar, ada Aisyah, ada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ada Zaid bin Sabit yang dikenal memiliki kapasitas di bidang faraid atau ilmu waris, ada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini beberapa contoh sahabat-sahabat yang dikenal sebagai al-muftun. Mereka memiliki otoritas untuk berfatwa. Kalau ada masalah-masalah tertentu, mereka dipersiapkan untuk mampu untuk memberikan jawaban-jawaban dan fatwa-fatwa tertentu. Nah, di antara mereka ada juga para qurra. Siapa saja mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengkodifikasi Al-Quran, sehingga bentuk dan cara qiraah itu merujuk kepada mereka. Jadi ini para sahabat yang dikategorikan sebagai para qurra. Tolhah masuk di dalamnya, Hudzaifah masuk di dalamnya. Nanti ada Salim Maulah Hudzaifah. Itu juga bagian dari para qurra. Aisyah, Hafsah, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Sabit, Abu Darda, itu beberapa orang yang disebut sebagai para qurra, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyampaikan, saudara sekalian,
khudul Quran min arba'ah. Ambillah Quran itu dari 4 orang sahabat. Siapa saja mereka? Pertama adalah Ibnu Mas'ud. Mereka adalah Ibnu Mas'ud. Yang kedua adalah Ubay bin Ka'ab. Satu Ibnu Mas'ud, dua adalah Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga adalah Mu'ad bin Jabal. Yang keempat adalah Salim Maula Hudzaifah. Salim mantan budaknya Abu Hudzaifah, Maula Hudzaifah. Nah, mereka para qurra. Kalau orang mau belajar Al-Qur'an, larinya tidak ke sahabat yang lainnya, tidak ke Khalid, rujukannya bukan ke Khalid, bukan ke sahabat-sahabat yang lain, tetapi rujukannya kepada Nabi, menyarankan rujukannya kepada 4 orang ini. Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, lalu yang keempat adalah Salim Maula Hudzaifah. Jadi kira-kira dari situ kita belajar bahwa sebenarnya para sahabat memiliki kapasitas yang berbeda-beda, dan kapasitas yang berbeda-beda itu dipengaruhi oleh banyak hal. Ada sahabat-sahabat yang mengetahui tentang faraid seperti halnya Zaid bin Thabit. Nanti ada yang mengetahui tentang halal dan haram, ada dan seterusnya gitu. Hudzaifah bin Ibnu Yaman misalnya memiliki kapasitas yang berbeda dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Saya ambilkan satu contoh sederhana ya, bagaimana para sahabat itu memiliki pemahaman sekaligus keilmuan yang berbeda. Salah satu diantaranya karena jarak ini. Tadi saya sampaikan bahwa ada sahabat-sahabat yang intensitasnya bersama dengan Rasulullah SAW itu tinggi, ya. Jadi ada di antara mereka yang intensitas bersama dengan Rasulullah SAW itu tinggi, tetapi karena jarak ada di antara mereka yang jarang ke tempat Nabi. Salah satu nama yang muncul adalah Muawiyah bin Hatim As-Sulami. Muawiyah bin Hatim As-Sulami ini orang Arab gunung. Jadi kalau datang ke tempat Nabi itu nyaris jarang-jarang dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang rumahnya dekat dengan Rasulullah SAW. Setiap saat mereka bisa berjumpa dengan Rasulullah. Setiap waktu mereka bisa bersama-sama dengan Rasulullah. Tetapi Muawiyah bin Hatim As-Sulami ini orang Arab gunung, sehingga kebersamaan dengan Rasulullah SAW jauh lebih tidak intens dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ilmu terakhir yang diperoleh dari Rasulullah SAW adalah kalau ada orang bersin, sekali lagi kalau ada orang bersin, maka ucapkanlah yarhamukallah. Itu ilmu yang diperoleh oleh Muawiyah bin Hatim As-Sulami. Tanpa pengetahuan Muawiyah, ternyata para sahabat sudah mendapatkan ilmu yang lainnya. Apa itu? Kalau sedang sholat, maka tidak diperkenankan, tidak dibolehkan untuk bicara yang lainnya. Suatu saat datanglah dia ke Madinah. Ketika itu para sahabat dan Rasulullah sedang sholat. Maka ikutlah dia sholat. Di tengah-tengah sholat itu tiba-tiba ada sahabat yang bersin. Ahing. Nah, dia langsung refleks mengatakan, yarhamukallah, yarhamukallah. Nah, ini para sahabat yang sudah mendapatkan ilmu, kalau bicara di tengah-tengah sholat itu nggak boleh. Mereka serta-merta lalu menoleh ke arah sumber suara, yaitu ke arah Muawiyah bin Hatim As-Sulami. Teman-teman bisa bayangkan, kalau sedang sholat, tiba-tiba Anda sedang sholat, lalu tiba-tiba ditoleh oleh beberapa orang jamaah yang lainnya, pasti kita berpikir, ini ada apa, ada apa. Maka itu pula lah yang terjadi pada Muawiyah bin Hatim As-Sulami. Dalam situasi dia sedang sholat, tiba-tiba ada orang bersin dan dia menjawab sebagaimana pengetahuan dia bahwa kalau ada orang bersin maka ucapkanlah yarhamukallah. Begitu dia dengan keras mengatakan yarhamukallah, tiba-tiba beberapa orang sahabat menoleh ke arahnya. Tentu dia bertanya-tanya, ini kenapa gitu? Apa salahku gitu? Maka dalam kebingungan itu dia lalu bertanya kepada sahabat-sahabat yang menoleh gitu. Jadi di tengah-tengah dia sedang sholat itu, lalu ada beberapa orang yang menoleh, dia bertanya gitu, ada apa ya? Apa ya? Tentu para sahabat yang menoleh itu merasa gimana cara menjawabnya, mereka bingung juga.
Maka kalau mereka menjawab nggak boleh, kalau nggak dijawab, ini Muawiyah tanya terus, kenapa, ada apa salah saya gitu. Maka yang dilakukan oleh beberapa orang sahabat itu menepukkan tangannya ke paham mereka, itu sebenarnya isyarat. Wes to menengawai lagi sholat gitu. Tapi fahamkah Muawiyah bin Hatim As-Sulami? Tidak, dia tidak mengetahui maksud para sahabat itu apa, maka dia bertanya lagi gitu. Ngopoy? Ada apa? Ini para sahabat bingung lagi, ini gimana caranya untuk menjadikan Muawiyah itu faham atau lebih baik diam gitu. Maka ditepuklah tangan mereka ke paha lagi. Itu isyarat diamlah gitu. Teman-teman bisa merujuk kisah ini di hadis riwayat Muslim pada bab tidak diperkenankannya seseorang bicara pada saat sholat. Jadi teman-teman sekalian, ada sahabat yang faham satu bab tertentu, ada sahabat yang lainnya yang belum memahaminya. Kenapa? Yang satu sudah menerima materi itu, sementara yang lainnya belum. Kenapa belum menerima? Karena jarak. Sekali lagi karena jarak. Intensitas interaksi dengan majelis Rasulullah SAW menjadi lebih sering para sahabat yang dekat dibandingkan dengan sahabat yang rumahnya berjauhan. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat salah satu contohnya itu tadi ya, Muawiyah bin Hatim As-Sulami. Dan di akhir sholat itu, Muawiyah baru menyadarinya karena Rasulullah SAW mendekatinya, lalu menyampaikan kepada Muawiyah bin Hatim As-Sulami, kalau sedang sholat, Muawiyah, jangan ngomong, jangan bicara. Fa innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatil Quran. Karena sesungguhnya salat itu membaca tasbih, membaca takbir dan membaca Al-Qur'an. Tidak yang lainnya gitu. Dan Muawiyah mengatakan, ini yang menyampaikan Muawiyah sendiri ya, di dalam hadis itu beliau menyampaikan, tidak ada orang yang sebaik Rasulullah SAW. Tidak ada. Sebelum maupun setelahnya tidak ada yang sebaik Rasulullah SAW. Dalam situasi saya salah seperti itu, saya tidak pernah dimarahinya, saya tidak pernah dibulinya, saya tidak pernah diolok-oloknya, saya tidak pernah dihardiknya, saya tidak pernah digetaknya. Cah gunung makanya sing ngaji sing sergep gitu, nggak pernah sama sekali. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti tadi saya sampaikan, hanya mengatakan Muawiyah kalau sedang sholat tidak boleh bicara. Fa innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatil Quran. Karena sesungguhnya sholat itu membaca tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, itu yang membedakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Oh, ada yang paham, ada yang belum memahaminya. Jadi ada yang paham dan ada yang belum memahaminya. Itulah kenapa Rasulullah SAW juga memanti-manti pada mereka yang senantiasa hadir di majelisnya untuk menyebarkan dan menyampaikan kepada para sahabat yang tidak bisa hadir karena alasan-alasan tertentu. Dan ini yang menjadi catatan kita bersama, bahwa para sahabat itu meskipun intensitas mereka bersama dengan Rasulullah SAW berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya, antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya, tetapi spirit mereka, semangat mereka untuk mendapatkan ilmu itu sama tingginya. Yang bisa hadir mereka bersemangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu itu, sementara yang tidak bisa hadir mereka mencari ketika mereka kembali ke Madinah. Begitu mereka kembali ke Madinah, yang mereka lakukan adalah bertanya kepada para sahabat, ada ilmu apa lagi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ada nasihat-nasihat apa lagi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Jadi spirit mereka untuk mendapatkan ilmu itu sama tingginya. Intensitas mereka saja yang berbeda, dan itu yang menyebabkan perbedaan di antara para sahabat dalam menerima ilmu dari Rasulullah SAW. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kira-kira itu gambaran sederhananya ya tentang bagaimana kondisi para sahabat di dalam menuntut ilmu. Spirit mereka luar biasa. Sekali lagi, spirit mereka luar biasa di dalam mencari ilmu itu. Nah, sekarang apa saja yang menjadikan para sahabat itu memiliki spirit yang tinggi di dalam mencari ilmu itu ya? Karena menurut saya ini yang menjadi kunci utama
kehebatan dan keunggulan generasi-generasi Islam itu, karena mereka menghargai keilmuan lebih tinggi dibandingkan dengan penghargaan mereka terhadap materi. Jadi ketika penghargaan kaum muslimin terhadap ilmu itu lebih tinggi dibandingkan dengan materi, maka biasanya grafik mereka itu naik. Tetapi ketika penghargaan kaum muslimin itu terhadap materi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penghargaan mereka terhadap risalah keilmuan dan pertumbuhan diri mereka, maka biasanya grafiknya menjadi turun. Dan itu yang terjadi hampir di sepanjang sejarah kaum muslimin. Di semua periode kita akan menemukan rumus yang sama seperti itu. Teman-teman bisa merujuk dan membaca uraian dari Dr. Masih Al-Hilali, Al-Kilani ya, terkait dengan generasi Salahuddin. Jadi rata-rata para orang-orang yang kaum muslimin grafiknya itu naik ketika mereka fokus kepada risalah, pada jalan-jalan keilmuan itu. Tetapi begitu mereka lebih fokus kepada materi, grafiknya menjadi turun. Dan itu yang terjadi di masa-masa menjelang perang salib. Kenapa kalah? Salah satu di antaranya karena kita abai terhadap keilmuan, abai terhadap risalah, dan lebih dominan pada kehidupan materi. Nah, sahabat sekalian, apa sekarang yang menjadikan para sahabat itu memiliki keunggulan yang luar biasa itu? Yang saya kira penting untuk kita cermati bersama-sama. Yang pertama, teman-teman sekalian, menurut saya, karena, dan ini yang perlu untuk kita contoh dan kita tumbuhkan ya sebagai anak-anak muda. Yang pertama adalah mereka memiliki orientasi belajar yang tinggi. Sekali lagi, mereka memiliki orientasi belajar yang tinggi. Mereka dibentuk untuk menjadi muslim pembelajar, sehingga spirit mereka di dalam belajar itu luar biasa. Jadi ini yang saya kira penting untuk kita tumbuhkan jauh sebelum kita belajar banyak hal. Yang harus kita munculkan di dalam diri kita adalah orientasi belajar. Orientasi belajar. Kira-kira begini ya, kalau kita dulu diajari untuk membaca, jauh sebelum kita menguasai bisa membaca, semestinya yang ditumbuhkan adalah orientasi membaca, bukan sekedar bisa membaca. Sehingga kita menemukan ada generasi-generasi yang bisa membaca, tetapi mereka nggak suka membaca. Kenapa? Karena mereka tidak dibangun orientasi untuk mencintai membaca. Makanya kalau kita punya adik, yang kita tumbuhkan pertama kali adalah orientasi bacanya. Bukan sekedar pada bisa membacanya, karena ada banyak orang yang bisa membaca, tetapi mereka ternyata tidak memiliki kesukaan di dalam membaca. Nah, di dalam konteks para sahabat, kita menemukan para sahabat itu terbangun orientasi belajarnya. Jadi, para sahabat terbangun orientasi belajarnya. Orientasi belajar itulah yang membentuk stamina seseorang untuk kuat menanggung beban-beban pembelajaran. Jadi, pertama yang perlu untuk ditumbuhkan karena para sahabat itu memiliki orientasi belajar yang tinggi. Orientasi belajar yang tinggi itu yang menyebabkan mereka memiliki stamina jangka panjang untuk senantiasa istiqomah mengikuti proses-proses pembelajaran. Sehingga anak-anak kecil di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabat itu, mereka gigih sekali untuk belajar, tetapi generasi-generasi tuanya juga tidak mau kalah, mereka memiliki spirit belajar. Majelis-majelis kutab di masa Rasulullah SAW itu hidup, dan generasi setelahnya juga hidup. Kenapa bisa hidup, teman-teman sekalian? Salah satu di antaranya karena mereka memiliki spirit dan orientasi belajar yang bagus itu ya. Jadi mereka memiliki orientasi belajar yang baik. Kenapa generasi ini memiliki orientasi belajar? Dari mana orientasi belajar itu ditumbuhkan? Itu penting menurut saya.
Pertama, karena mereka mengetahui bahwa jalan ilmu itu adalah jalan yang bisa mengantarkan mereka kepada kebaikan. Jadi, teman sekalian, karena mereka menyadari bahwa jalan ilmu itu adalah jalan yang bisa mengantarkan mereka kepada kebaikan, dan mereka sangat menghargai betul kebaikan. Misalnya kita bisa melihat hadis Rasulullah SAW dari Muawiyah yang menjelaskan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yufaqihu fiddin. Allah akan pahamkan mereka terhadap urusan-urusan agama. Tentang agama ini Allah akan pahamkan. Jadi jalan keilmuan itu adalah jalan kebaikan, dan hadis ini menjelaskan tentang khairan itu nakirah. Itu artinya bahwa kebaikan yang dihadirkan oleh ilmu itu tak terhingga, itu banyak sekali, tidak terbatas. Itulah yang menyebabkan para sahabat itu memiliki spirit yang tinggi untuk senantiasa belajar. Mereka belajar terus. Kenapa? Sekali lagi karena orientasi mereka terhadap keilmuan itu tumbuh sejak awal. Kenapa orientasi keilmuan itu tumbuh sejak awal? Karena mereka menyadari bahwa jalan keilmuan itu senantiasa mendatangkan kebaikan bagi diri mereka. Pokoknya kira-kira kalau ada sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada nilai kebaikannya, itu pasti mereka kejar, gitu ya. Apapun itu, seterjal apapun jalannya, pasti mereka akan tempuhi jalan-jalan itu. Kenapa? Karena ada banyak kebaikan yang akan Allah berikan kepada mereka yang menempuhi jalan ilmu itu. Salah satu di antaranya adalah salah seorang sahabat yang menempuh jalan ini. Misalnya ada salah seorang sahabat yang beliau demam. Jadi beliau demam, lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana halnya dengan demamku ini? Bagaimana halnya dengan demamku ini? Kata Rasulullah SAW, setiap demam yang kamu rasakan itu menggugurkan dosa-dosa. Setiap demam yang kamu rasakan itu menggugurkan dosa-dosa. Kalau nggak salah ini sahabat ini lalu menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, aku ingin senantiasa bisa merasakan demam ini, asalkan tidak mengganggu ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman coba bayangkan ya. Dikasih demam, lalu beliau menyampaikan, bertanya kepada Rasulullah SAW, apa kiranya yang dia peroleh dari demam ini? Lalu Nabi mengatakan, dengan demammu itu maka seluruh dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alih-alih dia minta demamnya itu dihilangkan, yang dia minta, ya Allah pertahankan demam ini selagi tidak menggangguku di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hampir setiap sore beliau diserang demam dan beliau tidak mengeluh sama sekali. Kenapa? Karena salah satu di antaranya dia mendapatkan gambaran dari Rasulullah SAW, demam itu menggugurkan dosa-dosanya. Yang kita ambil pelajaran satu aja ya, bagaimana mereka itu berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dari kondisi apapun yang diperoleh. Padahal dalam perkara ilmu itu senantiasa ada kebaikan-kebaikan yang diperoleh oleh para sahabat. Apa saja itu? Satu, teman-teman sekalian, hadis Rasulullah SAW dari Kasir bin Qais. Ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus. Lalu datang seorang pria yang lantas bertanya, wahai Abu Darda, aku sungguh mendatangi dari kota Rasulullah SAW.
maksudnya adalah Madinah. Karena ada satu hadis yang telah sampai padaku di mana engkau meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Aku datang jauh-jauh untuk masuk mendapatkan hadis itu. Lihat bagaimana Kasir bin Qais itu memiliki spirit dari Madinah datang ke Damaskus hanya untuk mendapatkan satu buah hadis. Sekali lagi, untuk mendapatkan satu buah hadis, keroyokan datang dari Madinah ke Damaskus. Dan beliau minta penjelasan dari Abu Darda tentang hadis Rasulullah SAW itu. Teman-teman sekalian, kata Abu Darda, man salaka thariqan, siapa yang menempuh jalan dari jalan-jalan menuntut ilmu itu, maka dia akan dimudahkan untuk menempuh jalan menuju surga. Jadi hadis ini menjadi spirit bagi para sahabat. Loh, berarti untuk menempuh jalan ke surga itu cara yang paling mudah adalah menempuh jalan keilmuan. Dan kerinduan mereka untuk mendapatkan surga dengan kabar-kabar seperti ini, penjelasan dari Rasulullah SAW seperti ini, menjadikan mereka memiliki spirit yang tinggi untuk menempuhi jalan keilmuan itu. Kira-kira gitu ya. Ini yang bisa kita lihat bagaimana para sahabat itu memiliki spirit yang luar biasa karena mereka menghargai betul keilmuan itu. Sekarang kita juga bisa melakukan hal yang sama sebenarnya. Kita perlu untuk menumbuhkan dan membangun orientasi belajar di dalam diri kita. Karena inilah yang akan menjaga stamina kita untuk senantiasa belajar, senantiasa belajar. Apa saja? Tentu tidak sekedar sebatas pada keilmuan keagamaan, itu basic kita untuk menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus menjadi panduan kita dalam hidup ini. Tetapi teman-teman yang kuliah di farmasi semestinya juga memiliki spirit dan orientasi belajar yang tinggi. Kenapa? Karena kalau ilmu-ilmu keagamaan itu wajib, maka ilmu farmasi juga menjadi kewajiban bagi muslim untuk mempelajarinya. Teman-teman bisa bayangkan, di masa-masa seperti ini, orang seringkali mengalami satu kondisi, the death of expertise, matinya kepakaran. Ada banyak orang bisa mengakses informasi, lalu mereka tidak menempuhi jalan keilmuan, tetapi mereka mendapatkan informasi sepotong itu, yang akibatnya mereka merasa sok tahu. Akibat sok tahu itu, maka orang-orang yang semestinya punya otoritas untuk berbicara, menjadi diabaikan oleh banyak orang. Maka teman-teman bisa membaca buku tentang matinya kepakaran itu ya. Nah, semestinya ada jalan keilmuan yang ditempuh oleh sebagian di antara kita di bidang-bidang tertentu yang memang memiliki kebermanfaatan di dalam kehidupan ini. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan khairun nas, sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas, semestinya ini memacu kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang anfa'uhum linnas, itu memiliki ruang partisipasi dan kontribusi kebaikan bagi orang lain. Kalau teman-teman berada di farmasi, berarti saya harus tekun belajar farmasi ini karena ini adalah ruang pengabdian dan kontribusi saya bagi umat. Jadi ini adalah ruang kontribusi dan kebaikan bagi umat. Bukankah salah satu tujuan dari dihadirkannya agama bagi umat manusia, salah satu di antaranya adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa seseorang. Dan hari-hari ini semestinya ini mengundang spirit kita untuk terus belajar tentang bidang-bidang, misalnya bidang-bidang kedokteran, medis, dan yang lainnya, karena ini sesuatu yang dibutuhkan untuk menjaga jiwa manusia. Kalau jiwa manusia terjaga, maka dia bisa beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Agar masyarakat itu bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, maka kita harus konsentrasi di bidang-bidang kesehatan dan medis itu. Itu sebagian dari ikhtiar dan kontribusi. Biar saya bisa kontribusi yang sebaik-baiknya, maka saya harus tekun belajar di bidang itu dengan sebaik-baiknya.
Kira-kira begitu yang menjadikan bangunan orientasi kita itu terpupuk sejak awal, sehingga kita menjadi manusia-manusia pembelajar yang kuat. Kenapa? Sekali lagi karena kita memiliki orientasi belajar yang tinggi. Kira-kira itu yang pertama ya, teman-teman sekalian, yang bisa untuk kita miliki. Yang kedua adalah bermulazamah dengan guru. Ini bahasa sederhananya kira-kira kita harus memiliki guru yang memiliki kapasitas, dan menghormati guru, menghargai mereka itu bagian dari cara kita untuk mendapatkan keilmuan lebih baik. Ini sekaligus juga ketulusan kita, karena ilmu tidak bisa masuk sama sekali kalau ada kesombongan di dalam diri kita kan. Oleh karena itu, yang dilakukan kalau kita lihat para sahabat, mereka senantiasa dempel, berdekat-dekat dengan sang guru itu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka semakin kuat ketika mereka memiliki interaksi yang intensif dengan Rasulullah SAW. Rasul sebagai guru itu amat dekat dengan para sahabat. Para sahabat juga merasa perlu berdekat-dekat dengan Rasulullah SAW. Kecintaan mereka terhadap guru itu luar biasa. Rasa takdim dan hormat mereka terhadap guru itu juga luar biasa, dan itulah yang menyebabkan ilmu itu menjadi mudah masuk ke dalam diri mereka. Dibukakan banyak hal kepada mereka. Makanya kita akan menemukan teman-teman sekalian, beberapa orang sahabat itu amat dekat kan dengan Rasulullah SAW. Ada satu momentum-momentum yang mereka itu secara khusus berinteraksi dengan Rasulullah SAW dibandingkan dengan yang lainnya. Ada para sahabat yang kumpul dengan Rasulullah SAW itu di dalam majelis, banyak orang, lalu Nabi menyampaikan materi secara klasikal, tapi kita menemukan ada beberapa orang sahabat itu yang secara khusus itu berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Ibnu Abbas misalnya. Suatu saat Ibnu Abbas bercerita, saya pernah naik bersama bonceng tunggangan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah dan saya naik tunggangan bersama-sama. Saya di belakang. Lalu saat itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada saya, ya gulam, nah, aku ingin ajarkan kamu beberapa kalimat. Aku ingin ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yadfatka. Jagalah Allah, kata Rasulullah SAW, maka Allah akan menjagamu. Nasihat-nasihat yang panjang sebenarnya, itu diperoleh oleh Ibnu Abbas karena interaksi intensif beliau dengan Rasulullah SAW. Nanti Mu'adz bin Jabal juga begitu sama. Ada interaksi yang intensif antara Mu'adz bin Jabal dengan Rasulullah SAW, dan ada banyak ilmu yang diberikan oleh Mu'adz bin Jabal yang tidak diberikan pada sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa diberikan kepada Mu'adz? Karena interaksinya dengan Mu'adz jauh lebih intensif dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi teman-teman sekalian, kadang-kadang ini yang jarang kita bangun. Membangun kedekatan dengan guru-guru kita, membangun kedekatan dengan dosen-dosen kita, berinteraksi dengan mereka. Yang kadang-kala dalam interaksi-interaksi itu kita mendapatkan banyak ilmu kan, sesuatu yang tidak kita peroleh di kelas-kelas klasikal itu, tiba-tiba kita bisa menemukan ketika kita berinteraksi, menjalin kedekatan dengan mereka, berdiskusi dengan beliau-beliau itu, lalu kita mendapatkan banyak ilmu. Dan itu yang terjadi pada para sahabat. Interaksi mereka dengan Rasulullah SAW yang intensif itu menyebabkan mereka menjadi sumber rujukan, karena ada banyak ilmu yang diperoleh, yang tidak diperoleh dan disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, setiap orang tidak akan disiksa oleh Allah SWT selagi mereka menyampaikan la ilaha illallah. Lalu Mu'adz menyampaikan, apakah saya perlu untuk menyampaikan ini ya Rasulullah kepada yang lainnya? Kata Nabi, jangan, saya khawatir nanti kalau kamu sampaikan mereka menjadi kendor ibadah mereka pada Allah SWT. Jadi ini diperoleh kapan? Diperoleh ketika Mu'adz bin Jabal berinteraksi dengan Rasulullah SAW, yang
Berikutnya, teman-teman sekalian, yang perlu untuk kita lihat adalah kejelasan ilmu. Jadi sekali lagi, kejelasan ilmu. Saya ingin menyampaikan di poin terakhir ini apa yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada muridnya, yaitu Kumail bin Ziyad. Ali mengatakan begini, hati manusia itu seperti halnya bejana. Maka alangkah baiknya bejana yang terisi oleh ilmu. Hati yang terisi oleh ilmu, maka itu adalah sebaik-baik kualitas dari pribadi seseorang. Lalu Ali mengatakan, an-nasu salasah, manusia itu ada 3, kata Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, teman-teman sekalian, adalah alimun robbaniyun, alim yang robbani. Orang-orang yang berilmu, yang mereka memiliki karakter robbani. Yang mereka itu tidak sekedar berilmu, tetapi mereka juga memiliki spirit untuk mengajarkan kepada orang lain. Makanya nanti teman-teman sekalian, sahabat sekalian, kita akan menemukan spirit untuk mengajarkan keilmuan itu juga dimiliki oleh para sahabat. Mereka bukan pribadi-pribadi yang pelit untuk mengajarkan ilmu pada orang lain. Bahkan mereka adalah pribadi yang sangat terbuka untuk mengajarkan ilmu pada orang lain. Bahkan kita akan menemukan beberapa orang sahabat memang secara khusus dipersiapkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pengajar. Salah satu di antaranya kita mengetahui Mu'adz bin Jabal itu dipersiapkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi guru dan pengajar di Yaman. Nanti ada sahabat-sahabat yang lainnya yang juga dikirim ke beberapa wilayah dan tempat, dan itu dipersiapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang pertama adalah orang yang mereka memiliki ilmu, tetapi mereka juga terbuka untuk menyampaikan kepada orang lain. Alimun robbaniyun. Jadi alim yang robbani. Semoga kita menjadi bagian dari ini ya. Kita belajar karena kita ingin berkontribusi. Kita belajar karena kita juga ingin memberikan pencerahan kepada orang lain. Teman-teman belajar tentang farmasi karena kita ingin memberikan pencerahan pada orang lain. Kita belajar tentang medis karena kita juga ingin memberikan edukasi pada orang lain. Dalam bidang-bidang tertentu saya kira semuanya memiliki ruang yang sama untuk mengedukasi umat sesuai dengan bidang-bidang kita itu. Jadi itu yang pertama ya, alimun robbaniyun, alim yang robbani. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib kepada Kumail bin Ziyad adalah muta'allimun ala sabili najah. Mereka para penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Jadi karena mereka ingin diri mereka itu selamat, maka mereka gigih betul untuk mendapatkan ilmu itu. Jadi mereka menuntut ilmu itu bukan semata-mata karena bukan semata-mata karena ingin mengumpulkan, menghimpun-himpun itu, tetapi mereka ingin meningkatkan kualitas diri mereka. Muta'allimun ala sabili najah. Jadi mereka yang menempuhi jalan keilmuan di atas jalan keselamatan itu. Nah, yang ketiga saya kira ini yang perlu untuk kita jauhi teman-teman sekalian adalah hamajun ra'aun atba'u kulli na'iq. Siapa mereka? Mereka adalah orang awam yang mengikuti setiap yang diomongkan oleh orang, yang diteriakkan oleh orang. Jadi dia mengakses banyak ilmu itu, tetapi ternyata yang dia ambil itu yang ngetren, yang lagi viral, yang sebenarnya tidak memiliki landasan yang cukup, tetapi itu diambil. Maka ini yang harus kita waspadai. Orang awam yang setiap teriakan oleh orang lalu diikuti, dan dia merasa bahwa itu adalah ilmu. Karena ya kalau di keilmuan itu ada pseudoscience itu ya, seakan-akan itu bagian dari ilmu, padahal sebenarnya itu semu gitu. Dan kita seringkali menemukan hal-hal begitu, pseudoscience. Maka semestinya kita berhati-hati pada kelompok yang ketiga ini. Orang-orang di era-era kita hari-hari ini tentu kita perlu untuk lebih waspada lagi. Ada banyak pseudoscience yang berkeliaran di tengah-tengah kita, lalu serta-merta orang menganggapnya sebagai
Sebagai ilmu itu hal-hal yang ngetren-ngetren saja gitu. Nah, makanya orang jahil itu kan ternyata tidak sekedar karena dia tidak mengetahui apa-apa. Orang jahil itu adalah ketika dia memiliki beberapa pengetahuan yang dianggap sebagai kebenaran, padahal sebenarnya dia tidak memiliki landasan keilmuan yang cukup. Lalu dia yakini itu sebagai kebenaran. Itu juga bagian dari kejahilan itu. Makanya yang ketiga adalah orang awam yang suka ngikuti setiap teriakan orang yang ngetren, yang lagi viral gitu, tetapi tidak memiliki landasan keilmuan yang cukup. Itulah kenapa teman-teman sekalian, poin yang ketiga adalah kita belajar betul pada sumber rujukan keilmuan yang valid, sisi-sisi valid dan kesohihan itu menjadi sumber rujukan dari para sahabat. Itulah kenapa misalnya Umar bin Khattab dilarang untuk membuka-buka Taurat. Salah satu diantaranya karena belajarlah pada sumber yang kita bisa bisa ambil ya. Mungkin nanti ada penafsiran yang lain. Tapi salah satu yang kita bisa ambil adalah belajarlah pada sumber rujukan dan referensi yang valid dan sahih. Saya kira itu menjadi satu hal yang penting. Terlebih seperti tadi saya katakan di masa-masa ketika semua orang itu inginnya sok ngerti gitu. Jadi semua orang itu inginnya sok ngerti. Sekarang kalau kita lihat dokter umum jadi sering dibantah oleh orang yang tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Hanya karena mereka membaca 1-2 artikel, lalu mereka bisa membantah mereka yang setiap hari bergelut di bidang itu, mempelajari itu bertahun-tahun. Itu bisa dibantah oleh mereka yang hanya membaca 1-2 artikel. Artikel-artikel itu, ya kalau valid, ada di antara mereka yang sebenarnya tidak berdasarkan validitas yang bisa dipertahankan secara keilmuan. Nah, kira-kira itu beberapa hal yang bisa untuk kita lihat. Tradisi-tradisi di kalangan para sahabat, salah satu di antaranya adalah tradisi belajar yang tinggi, satu dengan yang lainnya. Satu, karena mereka memiliki orientasi belajar yang kuat. Yang kedua, mereka bermulazamah, mereka menghormati guru. Orang-orang yang alim dan berilmu itu betul-betul mereka takdimi dengan sangat luar biasa. Salah satu di antaranya adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Ketika Abdullah bin Abbas ya, salah satu di antaranya Abdullah bin Abbas, ketika Zaid bin Sabit, orang yang memiliki kapasitas dan keilmuan fakih, yang Nabi sampai menyampaikan mereka yang mengetahui, yang mengetahui tentang faraid adalah Zaid bin Sabit. Suatu saat Zaid bin Sabit sedang naik hewan tunggangannya dan Abdullah bin Abbas itu memegangi hewan itu dengan penuh hormat dan ketakziman. Kata Zaid bin Sabit, jangan begitu wahai sepupu Rasulullah SAW, nggak usah begitu. Kata Ibnu Abbas, tidak, inilah yang harus kita lakukan kepada alim, para ulama di tengah-tengah kita. Jadi begitu takzimnya para sahabat kepada mereka yang memiliki kapasitas dan keilmuan-keilmuan tertentu. Tentu ini yang harus kita jaga betul, teman-teman sekalian. Kalau kita sedang menempuh keilmuan, kita sedang belajar pada siapapun, pada guru-guru kita, pada murabi-murabi kita, pada ustaz-ustaz kita, pada dosen-dosen kita, sebeda apapun kita dengan mereka, jagalah untuk senantiasa memiliki adab ketakziman kepada mereka, rasa hormat kepada mereka yang senantiasa terjaga dan terpelihara. Dengan cara itu, adab yang baik kepada guru-guru, membangun kedekatan dengan mereka, bermulazamah dengan mereka, maka insya Allah keilmuan itu akan lebih mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi lebih dari semuanya, saya kira poin yang keempat yang bisa kita ambil dari para sahabat adalah mereka menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka belajar itu karena mereka ingin menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dengan ketakwaan itu, maka Allah memudahkan mereka untuk memahami jalan keilmuan itu. Makanya lihat di surat Al-Baqarah, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengajarkan mereka dan mendidik mereka, memudahkan mereka untuk lebih bisa memahami ilmu.
Kenapa? Karena mereka menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kira-kira begitu teman-teman sekalian, sahabat sekalian, sekedar sebagai pemantik perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah semakin menanamkan kecintaan kita kepada para sahabat. Bacalah beberapa kisah tentang para sahabat, lalu selami kehidupan mereka, maka kita akan menemukan bagaimana penghargaan yang tinggi mereka kepada ilmu, sekaligus rasa hormat mereka kepada orang-orang alim di tengah-tengah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah selesai pemaparan materi oleh Ustadz Dwi Budianto. Acara selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Saya akan membacakan ketentuan bertanya pada sesi tanya jawab. Teman-teman dipersilahkan bertanya pada sesi tanya jawab dengan mengetikkan kaifa pada room chat. Pertanyaan akan disampaikan setelah saya mempersilahkan teman-teman untuk bertanya. Baik, kepada Saudara Rofila Hani Selesagila dapat menyampaikan pertanyaan melalui room chat. Mohon maaf, saya boleh menghidupkan mic nggak ya? Tapi saya udah menghidupkan. Gimana? Boleh, dipersilakan. Oh ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah saya boleh menanyakan 2 pertanyaan? Bagaimana? Apakah diperbolehkan? Oh ya. Sebelumnya perkenalkan saya Rofila Hanin Salsabila dari Farmasi. Ya. Mohon izin bertanya Ustadz tentang 2 hal. Yang pertama itu kan untuk orang-orang yang sibuk nih ya, untuk sibuk dengan urusan keilmuan yang menyelami lautan ilmu ya, kedalaman lautan ilmu yang sedang beliau selami, kan otomatis waktu untuk istilahnya menyempatkan untuk belajar tentang ilmu agama yang itu memang menjadi yang emang sudah nyata tentang kewajibannya, itu bagaimana ya yang sebaiknya yang bisa dilakukan biar tetap bisa istiqomah menyempatkan belajar ilmu agama gitu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, mohon izin bertanya Ustaz, saya sebelumnya sudah pernah membaca buku Ustaz tentang yang berjudul Prophetic Learning. Kalau saya tidak salah ingat, waktu itu saya bertanya tentang mengapa prophetic learning itu nggak ada di pasaran. Kelihatannya saya pernah mendapatkan info kalau buku itu tidak dicetak ulang. Boleh boleh tahu nggak ya Pak tentang ini gitu. Sekian. Terima kasih Ustaz. Baik, di Rofila. Ini langsung dijawab atau gimana?
Halo? Iya, Ustadz, boleh langsung dijawab. Baik, gimana nih kita harus belajar agama, tetapi di satu sisi kita mungkin tidak sekedar kuliah, tetapi kita juga ada aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, kita juga perlu mengetahui bahwa sebenarnya para sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu mereka tidak sekedar belajar, mereka yang belajar tidak sekedar belajar ya. Beberapa di antara mereka ternyata mereka memiliki aktivitas dan tugas-tugas yang lainnya juga. Jadi jangan dikira bahwa mereka yang belajar adalah mereka yang nganggur. Gitu. Semakin sibuk, maka itu difahami oleh para sahabat sebagai jalan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Itu yang perlu untuk kita pahami terlebih dahulu gitu. Jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan siapa yang diberikan kebaikan oleh Allah SWT, maka Allah akan sibukkan mereka. Kaifa yasta'milhu ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah itu menyibukkan mereka? Cara Allah untuk menyibukkan orang-orang itu adalah diberikan taufik untuk berbuat baik, lalu dia menyibukkan diri di dalam kebaikan itu sampai akhirnya dia diwafatkan oleh Allah SWT di dalam amal-amal kebaikan itu. Jadi teman-teman yang perlu untuk kita pahami kan teman-teman kuliah, kan tidak sekedar kuliah. Kalau situasinya nggak seperti ini, saya yakin teman-teman akan banyak aktivitas, ada aktivitas organisasi, ada aktivitas dakwah, ada aktivitas macam-macam gitu. Selain aktivitas kuliah, mungkin juga ada aktivitas ngaji gitu. Dan itu dialami juga oleh generasi-generasi para sahabat bahwa mereka aktivitasnya tidak sekedar tunggal, tapi mereka memiliki aktivitas-aktivitas yang banyak. Ada di antara mereka yang tetap menuntut ilmu, tadi bahasanya di Rofilah hanya dalam lautan keilmuan itu, tetapi mereka juga masih membersamai keluarga. Zaid bin Sabit itu menenggelamkan dirinya di dalam lautan keilmuan bersama dengan Rasulullah SAW. Beliau masih memiliki tugas untuk menjadi sekretaris Rasulullah SAW, tetapi beliau menyampaikan kalau interaksi bersama dengan keluarga itu juga amat berkesan. Jadi ternyata orang-orang yang memiliki orientasi untuk senantiasa berbuat kebaikan, orientasi untuk belajar, itu tidak pernah membenturkan satu aktivitas dengan aktivitas yang lainnya. Kadang-kadang perkaranya bukan perkara yang mendasar, tapi perkaranya adalah perkara-perkara yang teknis. Kalau perkara yang teknis, maka kita perlu untuk belajar bagaimana mengelola dan mengaturnya. Tetapi mereka yang tidak memiliki orientasi sama sekali, sibuk sedikit saja, pasti mereka akan mengeluh. Sibuk sedikit saja, mereka pasti tidak memiliki stamina yang panjang. Tetapi mereka yang memiliki orientasi yang cukup, biasanya mereka akan mampu untuk mengatasi seluruh kesulitan dan kesibukan-kesibukan mereka itu. Makanya, satu, milikilah waktu-waktu asasi untuk bisa belajar agama dengan sebaik-baiknya. Paling tidak dalam sepekan itu ada waktu-waktu asasi yang teman-teman sisihkan, tidak bisa diganggu yang lainnya, itu digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan keilmuan kita di bidang keagamaan, sekaligus juga meningkatkan kapasitas diri kita biar semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hal-hal yang bisa untuk kita lakukan di Rofilah. Sekali lagi, kalau Allah sibukkan kita di dalam kebaikan, maka syukuri, karena jangan-jangan begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Jadi siapa tahu itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Ada banyak orang yang mereka itu nggak sibuk-sibuk amat, tapi ternyata juga nggak produktif tuh. Ada banyak orang yang sebenarnya dia nggak sibuk-sibuk amat, tetapi keilmuan mereka juga biasa-biasa saja. Kenapa? Karena mereka nggak punya orientasi belajar. Bersyukurlah ketika Allah tanamkan di dalam diri kita orientasi untuk belajar di tengah kesibukan-kesibukan kita yang
bermacam-macam itu. Tentu kita akan merasa heran, ada banyak tokoh-tokoh yang bergerak di dalam dakwah dan pembinaan umat ini, yang mereka jauh lebih sibuk dibandingkan kita, tetapi mereka juga memiliki kapasitas keilmuan yang luar biasa dibandingkan dengan kita. Tentu kita merasa iri dengan mereka. Kenapa mereka bisa sibuk? Mereka sibuk belajar, mereka sibuk beraktivitas, bekerja, mereka sibuk berdakwah, tetapi mereka juga produktif untuk berkarya. Kadang-kadang kita yang masih muda-muda itu merasa malu dibandingkan dengan mereka. Ketika tiba-tiba saja dibenturkan dalam situasi seperti ini, berapa banyak di antara misalnya ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita, yang mereka juga harus belajar lagi. Karena ternyata rumus belajar itu sepanjang waktu. Allah datangkan banyak kondisi yang memaksa kita untuk mempelajari hal-hal baru. Dan hari-hari ini kan bukankah kita sedang dihadapkan dalam situasi seperti itu ya. Ada situasi baru yang menyebabkan kita harus belajar, terus-menerus belajar. Itu. Jadi kalau Allah sibukkan kita dalam kebaikan itu, bersyukurlah. Jangan mengeluh, karena jangan-jangan itu adalah anugerah dari Allah SWT. Disibukkan kita di dalam kebaikan, disibukkan kita dalam kebaikan, disibukkan menuntut ilmu, disibukkan untuk kuliah, mengerjakan tugas yang ketika masa-masa pandemik seperti ini kan tugasnya makin bertumpuk tuh ya. Mati satu tumbuh 1000 itu. Satu tugas selesai ternyata datang 1000 tugas yang lainnya gitu. Terus-menerus gitu. Ya itu bagian dari, anggap saja, nikmati saja gitu. Itu bagian dari kebaikan. Sing iso dilakoni ya dilakoni gitu. Sing ora ya sudahlah gitu. Jadi sebatas kemampuan kita semaksimal mungkin kita lakoni, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan buat kita. Dan saat-saat seperti ini adalah saat-saat ketika kita memang perlu berdekat-dekat dengan Allah SWT. Sebenarnya dalam situasi apapun kita perlu untuk berdekat-dekat dengan Allah SWT. Saya sering menyampaikan, semakin kita sibuk, maka semestinya kita semakin dekat dengan Allah SWT. Semakin kita mensyukuri kesibukan-kesibukan kita itu. Karena itu adalah sinyal dan isyarat Allah akan memberikan kebaikan buat kita selagi kesibukan kita itu berada dalam kebaikan. Nah, kalau kita keteteran, maka kita evaluasi. Kok kita rasa-rasanya keteteran menghadapi seluruh tugas-tugas itu, kita evaluasi. Jangan-jangan ada ghaflah, kelalaian di dalam diri kita. Kita nggak taat pada Allah, lalu urusan-urusan kita itu berantakan gitu loh ya. Itu yang sering kali terjadi. Makanya kalau teman-teman nanti lihat di surat Al-Kahfi ayat 28, Allah mentautkan, menghubungkan antara ghaflah dengan urusan-urusan yang furuto, wa amruhu furuto, dan urusan-urusan mereka itu furuto. Furuto itu seperti halnya anggur yang masih berada melekat di tangkainya, lalu tiba-tiba meritili, lepas satu persatu. Jadi tiba-tiba saja kalau kita itu ghaflah, urusan-urusan kita itu menjadi berantakan. Ada tumpukan tugas kuliah, ada keinginan untuk ngaji atau apapun itu, terus tiba-tiba semuanya menjadi berantakan. Bukan karena kapasitas kita itu tidak bisa mencakup keseluruhannya, bukan karena kemampuan kita itu tidak bisa menyelesaikan gitu. Karena kita meyakini bahwa kalau Allah mendekatkan kepada kita banyak hal, pasti kita bisa untuk menuntaskannya. Kapasitas kita senantiasa bisa disiapkan oleh Allah SWT untuk bisa mengatasi semuanya. Tapi kenapa berantakan? Salah satu diantaranya karena ghaflah. Kita lalai pada Allah. Tilawah kita mungkin kita lalaikan, salat-salat kita mungkin kita abaikan, zikir kita abaikan. Akibatnya kita menjadi tidak tenang, kita penuh dengan kecemasan. Begitu kita cemas, kita menjadi panik dan bingung apa yang perlu untuk kita selesaikan dan kita urai satu persatu terlebih dahulu. Rasanya buneh gitu, kok kabeh kita angel banget untuk diselesaikan. Kenapa? Salah satu diantaranya karena kita bisa jadi karena kita ghaflah, lalai. Lalu kita mengingat, bukankah generasi para sahabat adalah generasi yang jauh lebih sibuk dibandingkan kita dengan seluruh piranti dan perkakas yang mungkin lebih lengkap kita dibandingkan mereka, tetapi ternyata mereka bisa mengatasi semuanya. Kenapa?
karena seluruh persoalan-persoalan itu diure karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya karena tidak lalai itu ya. Makanya teman-teman sekalian, ada sekalian, semakin kita banyak tugas, semakin waktu kita itu semakin penuh padat dengan kebaikan, maka semakin besar hajat kita untuk berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Yang kedua terkait dengan buku, saya juga lama tidak main ke penerbit ya, sehingga saya tidak sempat untuk menanyakan. Mungkin saya sendiri mungkin juga tidak menyimpan buku itu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa komunikasi dengan penerbit. Siapa tahu bisa untuk dicetak ulang, atau mungkin ditunggu saja, mudah-mudahan ada buku yang lain yang lebih bisa menjawab kebutuhan. Ini bersama dengan Ustadz Deden sedang menyiapkan buku, sedang cetak ya, mudah-mudahan nanti bisa hadir di tengah teman-teman semuanya, bergembira di jalan dakwah. Kenapa? Itu tadi, kalau kita itu disibukkan di dalam hal-hal yang baik itu, kenapa kita nggak bergembira? Kata Allah SWT, "Falyafrahu", bergembira saja gitu. Jadi ada banyak hal yang harus kita sikapi dengan penuh kegembiraan. Kita bisa berbuat kebaikan aja, itu adalah rahmat dari Allah SWT. Kenapa kita nggak bergembira? Teman-teman bisa ngaji itu semestinya kita sebenarnya senang banget gitu, bisa bergembira. Kenapa? Di saat orang lain tidak produktif, lalu kita bisa menyempatkan untuk ngaji. Bukankah itu kebaikan dari Allah SWT gitu? Itu rahmat dari Allah SWT. Waktu sepanjang ini bisa diisi oleh yang lain yang mungkin tidak, yang anfaidah ya, yang tidak punya faedah sama sekali, tetapi Allah dekatkan kita untuk bisa mengikuti majelis ilmu. Faham atau tidak faham itu bukan urusan kita gitu ya, tetapi kita bersama dengan majelis-majelis yang Allah bentangkan sayap-sayap malaikat di dalamnya, itu luar biasa. Allah kucurkan rahmat di dalamnya, itu adalah bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Pokoknya kita gitu aja, makanya kita senantiasa gembira gitu. Gitu aja. Iqrafillah hanin salsabilah. Mohon maaf ya. Jazakumullah khair. Jai. Baik,